Ya. Basyiril mu'minin, dan berilah kabar gembira orang-orang beriman itu bi anna lahum minallah, sungguhnya bagi mereka dari Allah sebuah fadlan kabira, ya, karunia yang besar. Ya. Jadi di ayat ini Allah katakan basyir, ya, setelah semua rangkaian, ya, tarbiyah, pembinaan orang-orang beriman dengan Al-Quran ini. Ya. Yang terdekatnya orang-orang beriman yang bisa berzikir. Karena ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Ya. Orang-orang beriman yang senantiasa dirahmati oleh Allah. Walladzi yusalli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur. Orang-orang beriman yang menerima kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira. Ya. Maka karena keimanan seperti inilah Allah ungkapkan dengan kata basyir. Kalau di surat An-Nahl diistilahkan dengan busyra. Jadi dalam kondisi seperti ini Allah sebut dengan mukminin. Artinya mukmin yang, atau kriteria mukmin yang diinginkan oleh Allah harus seperti yang disebut di surat Al-Ahzab ini, ya, yang di ayat ini harus bisa merasa terbahagiakan dengan kondisi-kondisi keimanannya. Ya. Jadi apabila keimanan ini belum terbahagiakan, ya, basyir, ya, bahagiakanlah. Ya. Yang sudah bahagia disebut dengan busyir. Ya, baknya dilemahkan. Jadi keimanan yang belum sampai kepada busyira, terbahagiakan, ya, maka yang harus dievaluasi pertama adalah apakah pelaksanaan keimanannya sudah sesuai dengan nilai-nilai yang ada di surat Al-Ahzab ini. Ya. Atau kalau mau diambil ringkasannya adalah di surat, di ayat yang ke 35. Innal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wal qanitin wal qanitat, dan seterusnya. Ya. Jadi mukmin yang disebut di surat, di ayat yang ke-35 itulah yang dijanjikan kebahagiaan dalam kehidupan dunia. Ya. Karena bahagia di dunia dengan nilai-nilai keimanan itu insya Allah menjadi, ya, satu persiapan ataupun pemanasan masuk surga. Ya. Kenapa demikian? Karena Allah katakan ciri khas ahli surga itu bahagia dengan amal-amalnya. Wujuhi yawma idzin na'imah li sa'yiha radiyah fi jannatin 'aliyah. Ya. Jadi karena bahagia itulah manusia punya naluri ingin mengulangi lagi, menambah lagi. Ya. Seperti bahagianya, naudzubillah, ahlu maksiyah. Ya. Seperti bahagianya ahlu narkoba. Ya. Itu kan ciri khasnya, ya, selalu melakukan dan selalu ingin menambah dosis. Ya. Maka Allah
tegaskan bahwa di balik amal-amal saleh, di balik nilai-nilai keimanan itu juga ya, ada unsur bahagia, bahkan bisa lebih ya. Dengan bukti adanya keinginan terus melaksanakan dan terus meningkatkan. Basyiril mu'minin, dan berilah kabar gembira orang-orang beriman itu bahwa bagi mereka adalah dari Allah ya. Amin Allah ya. Ini menunjukkan adanya satu penghambaan ya. Karena kata Allah itu dari kata al-ilah ya. Jadi mukmin yang membahagiakan, yang terbahagiakan, yang punya ubudiyah kepada Allah, dari situ Allah memberikan satu fadlan kabira. Terjemahannya ya karunia yang besar ya. Tapi kalau dalam bahasa Arab disebut fadl itu adalah ma yazidu 'alal wajib. Sesuatu yang lebih dari kewajibannya ya. Jadi ibarat seorang kerja ke instansi atau orang tertentu dengan deal berapa sebulannya, gajinya 10 juta. Tapi begitu akhir bulan dikasih 15, dikasih 20 ya. Maka 5 atau 10 jutanya itu disebut fadl. Ya. Jadi orang beriman itu penuh dengan, di dunia saja sudah penuh dengan fadl. Ya. Ya. Manusia bisa beriman kepada Allah itu sudah fadl. Ya. Beriman kepada Al-Quran misalnya, Al-Quran ini kalamullah fadl, karena ya aslinya manusia itu ya cukup dihidupi oleh Allah, ya udah selesai. Ya. Walladzi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Allah udah sediakan hidup ini untuk kalian semua. Tapi dikasih iman fadl. Dari situ manusia mau tilawah, fadl. Dari tilawah mau menghafal, fadl lagi. Dari menghafal mau paham, fadl lagi. Mau mengamalkan, fadl lagi. Terus ya. Itu orang seperti ini disebut oleh Al-Quran, qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Makanya fadl yang diberikan oleh Allah kepada orang beriman dengan sebutan kabiro. Bukan sekedar fadl, tapi kabiro. Ya. Karena fadlnya terus beranak pinak. Ya. Dari cuma beriman jadi mau tilawah. Dari tilawah mau menghafal. Mau menghafal paham. Dari paham mau tadabbur. Ya. Belum nanti di akhiratnya. Maka mereka yang bisa seperti ini disebut misalnya di surat Fatir, liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih. Ya. Jadi jangan sampai keimanan ini tidak menghasilkan fadlan kabira. Illa rahmatan min rabbik inna fadlahu kana 'alaika kabira. Setan itu dahsyatnya luar biasa, menggoda manusia. Ya. Berbagai macam cara. Ya. Tapi kita bisa aman. Ya. Tidak sepenuhnya tersesatkan oleh setan. Ya. Maka Allah sebut fadl. Ya. Laula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lattaba'tumus syaitana illa qalila. Atau
walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lattaba'tum syaitana illa qalila. Wa anzalallahu alaikal kitaba wal hikmata wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi alaika 'azima. Ya. Ya, kita harus selalu minta ampun kepada Allah kalau merenungi ya, fadlan kabira dari Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Ahzab surat 33 ayat yang kita bahas ya, ayat 47 ya. Kalau mau dirinci semua itu bicara tentang fadl ya, ada di tadi surat Yunus 58 itu bicara tentang fadl yang khususnya terkait dengan Al-Quran ya, Fatir ayat 30 Fatir 30 itu fadl yang terkait dengan Al-Quran ya. Kemudian apa tadi Al-Isra ya, Al-Isra surat 17 ayat ke-77 juga menjelaskan ya, fadl yang diberikan oleh Allah dari Al-Quran ya. Illa rahmatan min rabbik inna fadlahu kana 'alaika kabira ya. Dari An-Nisa ya, bahwa termasuk fadlullah dan rahmatnya ya adalah terjaganya diri manusia dari godaan setan ya. Ayat An-Nisa ayat 83 ya. Ayat 83 ya. Maka jika di dunia saja manusia sudah sering mendapatkan al-fadl ya, maka itu insya Allah menjadi indikasi cikal bakal bahwa nanti di akhirat dia juga akan mendapatkan fadl yang lebih besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena itu harus khawatir ya. Kalau diri ini enggak mendapat fadl ya. Fadl dari Quran enggak ada, fadl dari dari penjagaan diri dari setan enggak ada, ini enggak ada ya. Maka bagaimana dengan fadl yang lebih besar lagi nanti dengan yang akan diberikan di akhirat ya. An-Nisa ya, 69 itu menjelaskan bahwa betapapun kita ini orang biasa-biasa saja ya. Nabi bukan, syuhada bukan ya. Ya. Atau belum insyaallah. Kalau nabi memang bukan ya. Ya, tapi kalau menjadi syuhada insyaallah belum ya, bukan. Ya. Ya. Walaupun cuma menjadi orang raih fadl yang di akhirat. Faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim 69 minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Di salihin ini di sini ya, di An-Nisa 69 ini menunjukkan urutan terakhir ya. Pengertiannya adalah seorang nabi pasti soleh, seorang siddiqin pasti soleh, syuhada soleh. Tapi seorang soleh belum tentu nabi, belum tentu siddiqin, belum tentu syuhada.
Karena itu ketika jadi nabi sudah nggak mungkin jadi siddiqin, gentanggung dan seterusnya, ya, maka jangan sampai nggak bisa jadi orang soleh. Ya. Maka ketawaduan Nabi siapa? Para anbiya adalah, ya, jadikan kami menjadi orang yang soleh. Wa alhiqni bis salihin. Tawaffani muslima wa alhiqni bis salihin. Itu doanya Nabi Yusuf. Doanya Nabi Sulaiman, wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin. Ya. Insyaallah siapa yang jadi orang soleh, maka itu akan maka itu merupakan fadl, ya, di dunia bahkan di akhirat. Ya. Di ayat 67-nya ditambahkan dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alim. Jadi membahas tentang fadl ini, ya, sungguh sangat rugi jika tidak kita dapatkan. Kenapa? Ya. Karena potensinya ada dalam diri kita. Ya. Ya. Potensinya ataupun mungkin, ya, kalau istilah komputer itu apa, softwarenya itu sudah ada. Ya. Cuma kalau nggak dimanfaatkan, kalau nggak diklik, ya nggak berproses menjadi fadl. Ya. Kalau nggak diklik, manusia itu menjadi makhluk biasa-biasa saja. Qul ma ya'ba'u bikum rabbi. Bagi Allah manusia itu makhluk biasa-biasa aja. Tapi kalau laula du'aukum, ketika dia sudah mengklik software untuk mendapatkan fadl, baru dia itu, ya, semulia para nabi. Ya. Nabiyyin wa siddiqin wa syuhada wa salihin. Dari mana software itu bisa aktif? Ya. Tentu dari ilmu-ilmu meraih fadl itu, ya. Gimana kita punya komputer kalau nggak punya ilmunya, ya nggak bisa juga mengoperasikan. Dari doa-doa, dari berinteraksi dengan sesama orang yang soleh, itu semua insya Allah menghasilkan, ya, fadl dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Itulah yang harus kita pahami, bahwa orang-orang beriman harus bahagia dengan keimanannya, karena di balik itu ada fadlan kabir. Dan fadl itu memang, ya, contoh kecilnya adalah akan terus diberikan ketika terus ada ketaatan. Contoh kecil itu maksudnya kalau kita kalau kita masuk masjid, ya, masuk masjid bunyinya apa? Ya. Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Oh, bukalah pintu-pintu rahmatmu, saya mau masuk rumahmu. Begitu keluar dari masjid, ya, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Jadi fadl itu juga, ya, ada kaitannya dengan keimanan. Fadl juga ada kaitannya dengan rizki, ya. Rizki harta, ya. Jadi Allah istilahkan rizki harta juga dengan fadl. Ya. Kapan? Ketika rizki harta itu membuat kita semakin soleh, ya, dengan harta itu. Sehingga Allah katakan misalnya,
Wabtaghu min fadlih. Ya. Atau yabtaghuna fadlan min rabbihim wa ridwana. Maksudnya fadlan di sini adalah harta. Tapi Allah inginkan harta yang mengandung fadlan. Ya. Bukan sekedar harta yang penting bisa buat ya, beli ini beli itu. Ya. Tapi harta yang kemudian bisa menolong orang ya dengan sesuatu yang dibeli itu ya. Baru itu harta yang memiliki kriteria fadlan ya. Baik, lanjut 48 wala tuti'il kafirin. Dan janganlah engkau menaati orang kafir. Dan orang munafik. Sebagaimana pesan Allah kepada Rasulnya juga seperti ini. Ya. Yaitu di ayat pertama. Ya ayyuhan nabiyyu taqillaha wa la tuti'il kafirina wal munafiqin. Ya. Maka ini juga berlaku bagi umatnya. Di ayat yang lain juga diungkapkan dengan istilah la tuti' minhum afiman au kafura. Wala tuti'il kafirina wal munafiqin. Wada' adahum dan tinggalkanlah menyakiti mereka. Ya tentu dalam skala-skala tertentu. Misalnya, ya, memang istilahnya dalam situasi aman, bukan dalam situasi perang. Ya. Dalam situasi aman, maka ayat ini berlaku wada' adahum. Jangan menyakiti mereka. Ya. Bahasanya dengan mengatakan tinggalkan upaya-upaya menyakiti mereka. Misalnya disebut di Al-An'am, jangan mencela Tuhan-Tuhan mereka. La tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Kecuali jika bahasa celaannya itu memang sudah dari Allah. Ya. Misalnya Allah mengatakan begini, wa ja'alu lillahi syuraka al-jinna wa khalaqahum wa kharaqu lahu banina wa banatim bighairi ilm. Wa kharaqu itu artinya apa? Alam. Ya. Dan manusia itu telah melakukan kebodohan yang sangat dalam sekali ketika dia menuduh Allah punya anak laki, punya anak perempuan. Maka kalau ada yang tersinggung, kita bukan mencela, tapi ini menjelaskan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi wada' adahum, tinggalkanlah menyakiti mereka, baik yang sifatnya qaulan, yaitu ucapan, atau fi'lan, atau perbuatan. Karena posisinya ya sedang takliful qulub, ya berarti ada kondisi di mana Allah inginkan adanya sebuah pendekatan, sebuah terbangunnya keakraban dengan harapan orang-orang kafir dan munafik itu ya, tertarik dengan Islam ini. Ya. Sebagaimana disebut di surat ya, surat apa itu? Surat An-Nisa ya. Alam tara ilal ladzina qila lahum kuffu aydiyakum. Ya.
Jangan melakukan tindakan apapun terhadap orang kafir itu. Kalian konsentrasi sholat saja. Wa aqimus sholata wa atuz zakah. Jadi wada'adzahum wa tawakkal 'ala Allah. Ya. Dan serahkan semua urusan ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Artinya ketika satu keputusan itu sudah sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, ya, ketika ada risiko, ya, maka risiko itu insya Allah akan membawa kebaikan. Artinya bisa jadi kelompok orang-orang beriman itu ketika merasa udah berusaha berbaik-baik, tapi di belakang mereka malah merencanakan kejahatan. Yang disebut dengan najwa. Alam tara ilal ladzina nuhu 'anin najwa thumma ya'uduna lima qalu, ya. Dibaik-baikin, ternyata mereka bikin pertemuan-pertemuan rahasia untuk merencanakan menyerang Islam. Maka Allah sendiri yang beri jaminan. Wa tawakkal 'alallahi wa kafa billahi wakila. Ya, jadi mirip seperti apa? Seperti ketika perang, ya. Biasanya kalau sudah mulai terdesak, bukan kalah lagi, mulai terdesak saja orang kafir itu disebut dalam surat Al-Anfal, ya, ujung-ujungnya gencatan senjata, ujung-ujungnya damai. Injanahu lis-salmi, maka orang beriman harus menerima itu. Fajnah laha, ya. Fajnah laha. Ya udah, kalau mau gencatan senjata, mau berdamai seperti yang sering dialami oleh umat Islam di Gaza, ya. Ajak perang, ya. Begitu terdesak, gencatan senjata, damai, ya. Ya, tapi tetap diterima. Wa tawakkal 'ala Allah. Ya. Ya. Ketika kamu menerima ajakan damainya itu perintah dari Allah. Ya. Ya udah, serahkan kepada Allah. Innahu huwas sami'ul alim. Gimana kalau tertipu? Itu cuma taktik mereka aja. Ya. Nggak ingin mengalami kekalahan yang lebih besar, maka dijamin lagi oleh Allah, wa yuridu ayyakhda'uka fa inna hasbakallah. Ya. Kalau ternyata di balik kebaikanmu itu menerima perdamaian, mereka menipu, maka Allah memberi jaminan Allah akan menolong. Fa inna hasbakallah huwallazi ayyadaka binasrihi wa bil mu'minina wa allafa baina qulubihim, dan seterusnya. Ya. Jadi sampai ayat ini, ya, ibarat sebuah tulisan itu titik, ya. Ya. Itu titik, kemudian masuk di ayat 49, ya. Tiba-tiba temanya berubah total, ya. Bukan lagi semata-mata nilai-nilai keimanan, tapi sudah terkait dengan kerumah tanggaan. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, idza nakahtumul mu'minati, jika kamu, ya, menikahi wanita-wanita yang beriman, ya, tsumma talaqtumuhunna, begitu udah beres semua, udah walimah, udah katakan kontrak rumah dan seterusnya, ya. Kata tsumma menunjukkan adanya sebuah proses. Tsumma talaqtumuhunna, kemudian kamu menceraikannya, min qabli an tamassuhunna, padahal kamu belum menyentuh, ya. Menyentuh, istilahnya menyentuh, tapi maksudnya apa? Belum ada hubungan suami istri. Min qabli an tamassuhunna, belum ada hubungan badan antara suami istri yang sah itu. Ya, fama lakum alaihinna min iddatin ta'taddunaha. Ya.
maka kalian tidak perlu adanya sebuah iddah. Ya. Ya, iddah nggak perlu nunggu iddah seperti yang disebut di surat ya, di surat Al-Baqarah ya. Setelah mengambil pendapat 3 kali haid sebagian ulama yang lain 3 kali suci. Ya. Ma lakum min iddatin ta'tadduna wasarrihuhunna ya. Dan ceraikanlah ya. Ceraikanlah sarahan jamila ya. Ya. Min iddatin ta'taddunaha famatti'uhunna, hendaklah kamu memberikan satu kompensasi ya. Tentu yang dimaksud tidak ada lain kecuali memberi sejumlah uang. Famatti'uhunna wasarrihuhunna sarahan jamila. Lepaskanlah dengan melepaskannya ya, dengan cara yang baik ya. Jadi tidak disuruh pulang begitu saja ya. Namun apakah misalnya diantar ke rumah orang tuanya, diserahkan ke orang tuanya dengan permohonan maaf dan lain sebagainya, itu namanya wasarrihuhunna sarahan jamila ya. Jadi 49 bahas tentang rumah tangga. Ya. Awalnya ya ayyuhalladzina amanu. Ya. Jadi walaupun secara tema besar ayat ini seperti enggak terkait secara langsung dengan nilai-nilai pembinaan keimanan dari ayat 41 misalnya ya, 41 sampai 49 ya, atau sampai 48 ya. Ya. Tapi Allah inginkan adanya sebuah pemahaman ya, bahwa dalam muamalahmu nggak boleh lepas dari keimanan. Ya. Terutama muamalah nikahiyah ya. Muamalah yang terkait dengan kerumah tanggaan. Ya. Nggak boleh lepas dari keimanan. Ya ayyuhalladzina amanu idza nakahtumul mu'minat. Ya. Jadi aneh jika orang beriman itu menganggap rumah tangga itu cuma urusan sosial. Ya. Nggak ada kaitannya dengan urusan keimanan. Ya. Atau dipahami urusan keimanan rumah tangga itu, namun sebatas saat akad saja. Ya. Saat akad, ya. Kan nilai-nilai keimanan. Begitu selesai akad, udah nggak ada lagi nilai-nilai keimanan. Ini sangat bahaya. Jadi nilai keimanan yang dimaksud di ayat ini, hendaklah kamu bisa menerima kerumah tanggaan itu ya, sebagai sebuah dinamika kehidupan. Ya. Atau kehidupan yang berdinamika yang harus disikapi dengan keimanan. Ya. Karena apa yang akan terjadi setelah nikah itu hanya Allah yang tahu. Ya. Ada yang setelah nikah misalnya disebut di surat Asy-Syura wa yaj'alu man yasha'u aqima. Ya. Bertahun-tahun ya, ya. Walaupun sudah melakukan semua yang biasa dilakukan suami istri, tapi Allah nggak beri nggak beri keturunan. Ini kan di luar dugaan, ya, di luar dugaan manusia. Ya. Tapi kalau disikapi dengan keimanan, insya Allah kondisi itu bisa diatasi dengan baik. Ya. Di ayat yang lain, Abah, ya. Ya. Itu nikah tiba-tiba ya dihadapkan dengan kondisi ya,
kondisi suami yang berperangai buruk, ya, yang temperamen misalnya, ya. Itu diungkapkan di Al-Mujadilah, qad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha. Ya. Sehingga sahabiyahnya Khawlah binti Tha'labah sampai melaporkan suaminya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Banyak ya, ya. Tahu ayat yang menjelaskan tentang at-talaqu marratani fa imsakum bima'rufin aw tasrihum bi ihsan, ya. Dan seterusnya, ya, untuk kasus-kasus di mana, ya, setelah menikah seorang wanita muslimah itu, ya, ternyata melihat, ya, istrinya itu, ya, melihat suaminya itu, dia katakan, ya, akbahun nasi wajhan, ya, wajahnya paling jelek, ya, kulitnya hitam, ini semua pokoknya, ya, sampai dia katakan fala ijtami'u ra'si wa ra'suhu, ya. Rasanya nggak mungkin kepalaku itu berdekatan dengan kepala. Ya, itulah dinamika-dinamika rumah tangga, termasuk di ayat ini, ya. Ayat ini, ya, selesai akad, ya, kemudian berjalan sekian waktu misalnya, ya, bisa sampai nggak ada hubungan suami istri, ya. Kemudian terjadi perceraian. Ini salah satu dinamika rumah tangga. Ya, ya, ternyata, ya, seringnya saya mendapatkan amanah atau permintaan tolong dari umat, ya, dalam urusan rumah tangga. Dulu ayat ini nggak terbayang buat saya, nggak terbayang ada suami istri, ya, tidak melakukan hubungan suami istri. Ternyata setelah sering dipercaya membantu, ya, membantu penyelesaian, macam-macam kasusnya ternyata. Mirip-mirip ayat ini kasusnya macam-macam, ya. Ada yang misalnya setelah menikah tiba-tiba menyesal, ya. Kenapa saya mau menikah dengan si fulanah ini, ya. Mas menyesalnya itu sampai 7 tahun. Ini kisah nyata, ya, ya. Mas menyesalnya itu kisah nyata, ya. Menyesalnya itu 7 tahun. Ya. Dinasehati ini, dinasehati itu, nggak mempan, ya. Dan selama 7 tahun itu memang betul-betul nggak ada, ya. Ya, nggak ada hubungan suami istri. Ya, kan nasihati, ya. Ya. Tapi alhamdulillah akhirnya dia tidak memilih jalan yang disebut di ayat ini, tsumma talaqtumuhunna, ya. Tadinya cuma beralasan saya nggak mau penyesalan ini kemudian nanti orang jadi membicarakan tentang saya. Maka dia berpikir biarlah saya hidup dalam kondisi seperti ini, ya. Ya, tapi setelah 7 tahun Allah membukakan hati keduanya dan akhirnya saat ini sudah Allah karuniai 3 anak, ya. Ya, begitu, ya. Ada yang kasusnya 3 tahun, ya, 3 tahun tanpa hubungan suami istri, ya. Ya. Ada yang karena curiga, gitu, ya. Ya. Setelah menikah dia merasa istrinya itu bukan yang dia pinang, ya. Ya. Cuma sehari 2 hari dia masih husnudzon istilahnya, enggak mungkin saya yang salah. Tapi lama-lama dipelajari, ya, tapi ini peristiwanya cuma, ya, kurang lebih sepekan, ya.
Setelah sepekan baru terbukti ternyata walinya atau mungkin mertuanya itu ya dalam pernikahan ya istilahnya apakah disebut dengan memalsukan dan lain sebagainya dengan data-data yang ada, ternyata yang dipinang A atau yang dipinang B yang dikasih A itu kakaknya B itu. Maka terjadilah perceraian yang memang betul-betul tidak terjadi ya. Tidak terjadi hubungan suami istri seperti disebut di ayat ini. Tsumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna. Maka otomatis ya. Jadi selain konsekuensi hukum yang Allah inginkan dari keimanan, termasuk penting juga ya, menyikapi dengan nilai-nilai keimanan. Ya. Nilai-nilai keimanannya apa di ayat ini? Ya. Ya. Nilai keimanannya ya komitmen dengan hukum yang ada. Bahwa di sini tidak ada iddah. Ya. Berarti apa? Dicerai hari ini Rabu, besok Kamis kalau mau menikah udah bisa. Ya. Si istrinya misalnya mantan istri itu besok menikah udah bisa. Ya. Yang penting dia jujur bahwa memang ya, tidak ada tamassuhunna. Ya. Ya, di sini memang ada khilaf ulama ya. Tamassuhunna itu apakah harus ya? Apakah harus hubungan badan? Ya. Ya. Apakah tamassuhunna itu sudah cukup segala yang dilakukan oleh suami istri betapapun sifatnya belum hubungan badan? Apakah sentuhan? Apakah pelukan, apakah ya yang lain-lainnya lah ya. Maka dengan pendapat yang lain itu ya anggap berarti sudah bisa iddah kalau sudah melakukan melakukan apa saja yang biasa dilakukan suami istri yang sifatnya pra hubungan badan. Ya. Tapi wallahu alam ya saya lebih cenderung pendapatnya yang mengatakan harus dalam bentuk hubungan badan. Nah di hadis lain ketika seorang wanita ingin menggugat cerai ya khulu' maka Rasulullah menganjurkan antadzuqi usailatahu wa yadzuqa usailataki. Kamu harus ada hubungan badan dulu misalnya ya. Salah satu tujuan iddah itu adalah bara'atur rahim ya. Salah satu tujuan iddah itu adalah bara'atur rahim ya. Bebasnya rahim wanita itu dari benih laki-laki ya. Kalau nggak ada hubungan apa-apa bagaimana mungkin ada hubungan ya, ada benih yang ada di rahimnya. Nah, itu konsekuensi hukum. Ada konsekuensi akhlak. Famatti'uhunna. Ya. Hendaklah kamu berikan satu kompensasi. Ya. Matti'uhunna. Mati' itu dari kata apa? Mut'ah. Dari kata kenikmatan. Artinya memberinya pun harus bisa memberi dampak ya, kebahagiaan bagi wanita yang yang diceraikan itu. Baik dari jumlahnya maupun dari teknisnya. Ya. Jadi kalau ngasih jumlah banyak tapi ngomongnya dengan kasar juga wanita tersinggung juga. Ya. Jadi harus antara jumlah dan teknisnya harus baik. Ya. Jumlah diungkapkan di surat At-Talaq. Ya. Yunfiq dzu sa'atin min sa'atih.
Man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahullah. Ya. Kalau memang suaminya itu memang orang kaya, ya, baru sebelum nikah memang udah kaya, ya, maka dia harus memberi mut'ah yang banyak, ya, agar menjadi satu istilahnya perceraian yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah cerai itu amal yang halal yang dibenci? Ya. Enggak, itu hadisnya dhaif. Al-Buhatul halal indallah at-talaq itu dhaif. Jadi bisa saja rumah tangga itu mengalami perceraian, ya, tanpa harus, ya, istilahnya dimurkai, atau apalagi kita sering mendengar, oh fulan cerai, kesannya kok kayak aib gitu, ya. Ya. Padahal di zaman Rasulullah, sahabat ini cerai dengan ini, sahabat ini dengan cerai dengan istrinya ini, nggak ada masalah. Ya. Yang penting prosesnya dengan nilai-nilai keimanan, yaitu dengan akhlak yang baik. Ya. Kafamatti'uhunna, salah satu nilai akhlak hendaklah jangan seperti melepas ya, pas kepemilikan benda. Yang kamu lepas itu, yang kamu ceraikan itu adalah manusia dengan perasaannya, apalagi seorang wanita. Adalah kamu tetap bahagiakan, ya. Insya Allah itu, ya, bahagiakan wanita itu menjadi sesuatu yang sangat, ya, dalam Al-Quran itu, ya, ada 3 ayat yang menunjukkan betapa Allah itu tidak ingin seorang wanita itu sedih, ya. Ayat tentang Maryam, ya, dulu pernah kita bahas, ya, ya. Maryam itu dinasihati oleh Allah, wala takhafi, apa katakan, alla takhafi wala tahzani, ya. Kamu jangan sedih, ya. Rasulullah, istri-istrinya hendaklah juga bersikap seperti ini, kan, tapi usaha bisa terkurangi dengan teknis yang baik, besar jamilah, dengan suasana pelepasan yang indah, ya. Berkumpul dengan indah, maka berpisah pun juga harus dengan indah. Itu yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Muamalah seperti inilah yang diinginkan oleh Al-Quran. Maka insya Allah nggak ada istilah gagal. Wah, saya gagal menikah, ya. Gagal itu yang tidak punya keimanan, yang tidak punya akhlak, ya. Baik Ibu-ibu, inilah kaji kita pada pagi hari ini. Aku qouli hadza, astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.